Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara menyebabkan banjir bandang menerjang permukiman dan jalan nasional. Sebuah penampungan air untuk mengairi sawah petani di Kecamatan Merah Mulia jebol usai kawasan itu diguyur hujan deras. Jumlah calon penumpang yang akan menyeberang ke Sabang untuk berlibur tahun baru di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh membludak. Ratusan warga mendatangi kantor Gubernur Aceh untuk mengajukan proposal modal usaha. Mereka mendapat kabar bahwa pemerintah Aceh sedang membuka pendaftaran pemberian modal usaha sehingga beramai-ramai menyerbunya. Datangan ratusan warga mengagetkan para pegawai kantor Gubernur Aceh. Meski kabar itu telah dibantah, warga masih nekat bertahan hingga proposal mereka diterima pemerintah Provinsi Aceh. Warga yang datang ke kantor Gubernur Aceh sejak Senin terkait informasi bahwa pemerintah Aceh sedang membuka pendaftaran pemberian bantuan modal usaha sebesar 4 juta rupiah per orang. Tanpa diketahui dari mana sumber informasinya, mereka menyerbu kantor pemerintah Aceh untuk mendapatkan modal usaha mulai dari 1 juta hingga 4 juta rupiah per orang. Meski beberapa media sudah memuat bantahan dari pemerintah Provinsi Aceh, namun Senin sore warga masih menunggu di kantor gubernur. Kami mendengar dari lisan ke lisan bahwasannya ada pembukaan semacam pendaftaran untuk mikro, usaha kecil-kecilan dengan linknya sudah tersebarkan. Saya dari Sibreh. Menuju ke sini khusus untuk mengantarkan laporan yang sudah saya buat melalui link dan saya mewakili dari beberapa laporan yang sudah saya terima untuk penitipan ke sini. Ada sekitar 20 dari yang mewakili kepada saya. Dari jam 7 pagi sampai jam berapa? Jam 5 dah ya. Nggak dibilang kawan-kawan di sini di kantor gubernur ada terima bantuan dana usaha. Makanya ke sini kami bersusah payah, tinggal anak, tinggal suami di rumah. Tiga pekerjaan untuk membawa proposal. Fenomena ini membuat Polresta Banda Aceh harus turun tangan. Polisi akan menelusuri penyebar informasi palsu yang merugikan masyarakat. Kalau memang ada seperti itu, tolong diberikan informasi kepada kami, sehingga kami akan mengumpulkan bahan keterangan, maksud dan tujuan dari berita itu seperti kami akan coba telusuri ya. Makanya kami selalu berulang-ulang menyampaikan kepada masyarakat. Meski pemerintah Aceh sudah membantah informasi tersebut, petugas pelayanan administrasi persuratan Biro Umum Setda Aceh tetap menerima proposal tersebut. Warga diimbau agar berhati-hati dengan berita bohong atau hoaks yang beredar. Bila ada info atau isu yang menyebar, warga diharapkan mencari kebenaran informasi tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Kasus pencurian mendominasi tindak kriminal di Kabupaten Aceh Besar. Penanganan perkara pencurian di Polres Aceh Besar sepanjang tahun 2024 lebih menonjol dibanding kasus lainnya. Gaya hidup dan judi online atau daring diduga menjadi salah satu pemicu tingginya kasus pencurian. Pencurian, khususnya sepeda motor, merupakan perkara terbanyak yang ditangani polisi. Jumlah ini meningkat dibanding kasus pencurian yang ditangani tahun 2023. Pelaku umumnya berusia 18 hingga 40 tahun. Mereka hanya berpendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Selain pencurian, kasus narkoba juga masih tinggi. Pencurian ini
Pelakunya antara umur 18 sampai 40-an ya. Dan ini banyakkan dilakukan oleh orang yang bukan masyarakat asli sini. Ini juga menjadi tantangan tugas kami ke depannya untuk meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan preventif kami, yaitu kami akan lakukan patroli KRJD, kegiatan rutin yang kami tingkatkan. Kami nanti juga dengan kolaborasi dengan Binmas terkait masalah menghidupkan kembali mungkin pos kampling yang ada di kampung-kampung. Dari 99 kasus tindak pidana umum dan khusus yang ditangani Polres Aceh Besar, 83 diantaranya berhasil diselesaikan. Sedang sebagian atau 39 kasus tindak pidana khusus berupa kasus narkoba, rokok dan tambang ilegal, serta kasus korupsi. Tapi kalau nggak dites kayaknya diragukan juga. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Menjelang pergantian tahun baru, aktivitas pelabuhan penyeberangan Ulelu, Banda Aceh meningkat. Calon penumpang yang akan menyeberang ke Sabang, Pulau Weh membludak sejak Jumat pagi. Diperkirakan hingga 1 Januari 2025, para penumpang umumnya wisatawan yang hendak menghabiskan masa libur akhir tahun dan tahun baru. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga 1 Januari 2025. Jumlah penumpang yang ingin menyeberang ke Sabang 4.000 per hari atau meningkat hingga 3 kali lipat. Mereka menyertakan sejumlah kendaraan baik sepeda motor atau mobil. Untuk tanggal 30 Desember 2024 saja, 552 sepeda motor dan 249 mobil dari Pelabuhan Ulelu, Banda Aceh telah diseberangkan menuju Balohan, Sabang. Jumlah ini naik signifikan dibanding hari biasa. Pihak ASDP menambah jadwal keberangkatan yang biasanya 4 trip menjadi 5 trip per hari. Dengan keberangkatan kapal cepat paling awal pada jam 9 waktu Indonesia Barat dan keberangkatan terakhir kapal Roro pada pukul 20 atau pukul 8 malam waktu setempat. Kalau puncaknya prediksi kami dari tanggal 27 kemarin sampai dengan nanti tanggal 1. Untuk arus baliknya sendiri dari penyeberangan sudah siap, paling mereka akan menambah trip. Itu difokuskan untuk masyarakat yang ada di Pulau Sabang yang akan ke Banda Aceh. Penambahan jadwal keberangkatan dilakukan untuk mencegah kepadatan penumpang di pelabuhan penyeberangan Ulelu sekaligus membantu wisatawan. Dari Banda Aceh, Mufti Tamrin melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adila Heriatul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.